Sidang 2, sidang acara pembuktian. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap, hakim anggota 2 siap, panitera siap, penuntut umum siap, penasihat hukum siap. 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 Sidang lanjutan pengadilan negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 14/PTTIK/SUS/2020/PN Buntok dengan terdakwa Rizky Amanda yang telah dikuasakan kepada Windy Arifah SHMH pada hari Rabu 12 Februari 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap, Majelis Hakim. Silakan hadapkan. Petugas, hadapkan terdakwa Rizky Amanda ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya siap dan sehat, Majelis Hakim. Baik. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan pada hari ini adalah pembuktian oleh JPU. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti? Siap, Majelis Hakim. Kami telah siap dengan 2 orang saksi. Yang pertama yaitu saksi Unesus Zahro, yang kedua saksi Ida Muldi, dan 1 orang ahli kami yaitu Dwi Azhari SHMH. Baiklah, silakan saudara JPU maju untuk menyerahkan barang bukti saudara. Dan kepada terdakwa dan saudara penasihat hukum, maju untuk ikut memeriksanya. Barang bukti dalam persidangan kali ini ada 1 buah handphone dengan atas nama Rizky Amanda dan 1 buah SIM card yang ada di dalam handphone ini. Kemudian 3 buah screenshot yang telah saya print, berkasnya sudah ada. Cukup, Majelis Hakim. Gimana hakim anggota 1, hakim anggota 2? Setuju? Baiklah, silakan saudara JPU, penasihat hukum, dan terdakwa duduk kembali. Baiklah, JPU selanjutnya alat bukti saksi. Siap, Majelis Hakim. Para saksi sudah siap? Sudah, Majelis Hakim. Apakah sudah dipanggil secara patut? Sudah, Majelis Hakim. Saudara penuntut umum, apakah relevansi saudara menghadirkan para saksi? Saksi 1 bernama Unesus Zahro merupakan saksi korban, Majelis Hakim, yang tentunya dalam hal ini sebagai pihak yang sangat dirugikan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi 2 yaitu Ida Mauldi yang merupakan rekan korban yang memberitahu bahwa terdakwa membuat status di Facebook dengan bahasa dan tutur kata yang tidak baik yang ditunjukkan kepada korban, sehingga rekan korban tersebut screenshot status dari terdakwa tersebut dan mengirimkan screenshot tersebut kepada korban melalui WhatsApp. Saksi 3 merupakan ahli dalam bidang hukum yang akan memberikan keterangan terkait masalah pencemaran nama baik ini. Saudara terdakwa, silakan saudara menempatkan diri di samping kanan penasihat hukum saudara. Penuntut umum, silakan hadirkan para saksi. Siap, Majelis Hakim. Petugas, hadirkan para saksi ke persidangan. Panitera identitas saksi. Siap. Apakah benar saudara adalah saksi Unesus Zahro? Apakah benar saudara adalah saksi Wildan Alwi? Benar, Majelis Hakim. Apakah saudara telah ahli Dwi Azhari SHMH? Benar, Majelis Hakim. Baiklah, yang pertama akan diperiksa identitasnya adalah saksi Unesus Zahro.
Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara siapa? Nama lengkap saudara siapa? Tempat tanggal lahir? Mas 9 Juli 1991. Umur saudara berapa? 28 tahun. Jenis kelaminnya? Kebangsaan? Tempat tinggal? Jalan Panggilan Puncak, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Daerah Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Agama saudara apa? Muslim. Pekerjaannya? Perawat. Pendidikan? Pendidikan bertiga. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ada hubungan darah? Mungkin hubungan semenda? Hubungan pekerjaan? Saudara saksi, apakah bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan ini? Bersedia. Baiklah, selanjutnya saksi 2. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa menjadi saksi. Apakah dalam keadaan sehat, mani dan rohani? Ya, sehat menjadi saksi. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baiklah, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Siapa? 3 Maulidi, Tempat tanggal lahir? Ambon 31 Juli 1990. Umur saudara berapa? 29 tahun, Jenis kelaminnya apa? laki-laki, Kebangsaan? warga negara Indonesia, Tempat tinggal? Jalan Bungkok, Kecamatan Hairun, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Agama saudara? Katolik, Pekerjaannya apa? buruh, Pendidikannya apa? SMA, Apakah saudara kenal dengan terdakwa? kenal majelis hakim. Ada hubungan darah? Tidak ada, Mungkin hubungan semenda? tidak, Hubungan pekerjaan? tidak, Saudara saksi, apakah bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan ini? siap bersedia. Baiklah, selanjutnya ahli. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa majelis hakim. Apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, sehat majelis hakim. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap majelis hakim. Baiklah, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara siapa? Dwi Azhari SHMH. Tempat tanggal lahir? Kalahian 1 Juli 1990. Umur saudara berapa? 29 tahun. Jenis kelaminnya apa? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Pahlawan, Kecamatan Karangpanimba, Kabupaten Barito Selatan. Agama saudara apa? Islam. Pekerjaan? Dosen Fakultas Hukum UPR. Pendidikannya apa? S2. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak majelis hakim. Ada hubungan darah? Tidak ada majelis hakim. Hubungan semenda? Tidak ada. Mungkin hubungan pekerjaan?
Tidak ada majelis hakim. Saudara ahli, apakah bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan ini? Bersedia majelis hakim. Baiklah, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diambil keterangannya, saudara-saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, membersihkan waktu, silakan saudara saksi 1 untuk berdiri. Dan hakim anggota 2 harap dibantu untuk mengambil sumpah dan saudara rohaniawan mohon menempatkan diri. Baik, silahkan saudara berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup Hakim Ketua. Baiklah, silakan duduk kembali untuk saksi 1. Yang selanjutnya silakan saudara saksi 2 untuk berdiri. Hakim anggota 2 harap. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan saudara saksi 1 untuk berdiri. Baik, hakim anggota 2 harap dibantu untuk mensumpah dan saudara rohaniawan mohon menempatkan diri. Baik, silahkan saudara berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Cukup Hakim Ketua. Baiklah, silakan kembali untuk saksi 1. Yang selanjutnya silakan saksi 2 untuk berdiri. Hakim anggota 2 harap dibantu disumpah. Baik, silahkan saudara berdiri. Rentangkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis seperti ini. Dan saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup majelis hakim. Silakan saudara ahli harap dibantu untuk mengambil sumpah. Baik saudara, silakan berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya. Dengan sebaik-baiknya. Baiklah, yang pertama kali akan diperiksa adalah saksi 1. Pada saksi 2 dan ahli silakan menunggu di luar ruang sidang. Petugas amankan saksi 2 dan ahli. Mengerti majelis hakim? Apakah saudara sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah majelis hakim. Di mana?
di Polda Metro Jaya Puntok. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam paksaan dan tekanan? Tidak, Majelis Hakim. Silakan saudara maju untuk melihat BAP saudara. Apakah benar ini keterangan saudara dan benar ini tanda tangan saudara? Benar, Majelis Hakim. Silakan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan pada persidangan ini? Mengerti. Saya akan memberikan keterangan mengenai kasus pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saya sendiri karena adanya postingan di Facebook terdakwa. Apakah benar itu ditujukan kepada saudara saksi? Dari mana Anda mengetahuinya? Benar, Pak. Karena dalam komentar postingan tersebut ada kata-kata yang mencantumkan nama saya dan isinya pencemaran dan pengancaman terhadap saya. Dari mana saudara kenal terdakwa? Saya kan kenal dia karena dia adalah mantan pacar dari suami saya. Saudara melihat sendiri isi postingan tersebut. Saya tidak melihat langsung postingan tersebut karena saya tidak berteman dengan akun Facebook terdakwa. Tetapi saya mengetahui dari teman saya. Tetapi bisa saja teman Anda berbohong tentang isi postingan tersebut. Tidak, Pak, karena teman saya men-screenshot postingan terdakwa dan isinya menjelek-jelekan saya. Awalnya saya tidak percaya, saya cuek saja terhadap itu karena itu belum tentu tertuju kepada saya. Dan pada hari kedua, kemudian teman saya mengirimkan screenshot lagi dan di situ jelas tercantum ciri-ciri motor saya dan profesi saya. Baik, temanmu mengirimkan screenshot itu kapan? Apakah saudara masih ingat? Masih, Pak. Teman saya mengirimkan screenshot yang pertama itu tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 22.50 dan screenshot yang kedua itu dikirim sekitar tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 18.57. Berarti sekarang saudara sudah mengetahui isi postingan tersebut? Sudah, Pak. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih, Hakim Ketua. Baik, saudara saksi, tadi kan saudara sudah memberikan keterangan terkait teman saudara yang mengirimkan screenshot. Apakah saudara masih ingat di mana saudara menerima screenshot tersebut? Masih, Bu. Pada saat itu saya berada di rumah saya. Rumahnya di daerah mana? Jalan Pahlawan Puntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Cukup, Hakim Ketua. Baik, terima kasih Hakim anggota 1. Bagaimana Hakim anggota 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi 1? Ada, Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih, Hakim Ketua. Saudara, berarti sebelumnya terdakwa sendiri sudah menjelaskan bahwa tidak apa-apa apabila saudara mempunyai hubungan lagi dengan mantan pacar itu yang sekarang menjadi suami saudara. Iya, betul, Bu Hakim. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, balik lagi ke awal dulu. Sampai sekarang, saudara belum pernah membuka media sosial Facebook terdakwa dan langsung melihatnya. Saya sudah pernah melihatnya melalui akun milik saya. Teman saya yang memberikan screenshot kepada saya, karena saya tidak berteman dengan akun terdakwa. Baik, cukup, Hakim. Terima kasih Hakim anggota 2. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada, Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih, Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah hanya saksi Ida Moldi saja yang mengetahui tentang postingan tersebut? Tidak, Bu. Suami saya juga mengetahui postingan tersebut karena dia berteman dengan
akun terdakwa. Apakah saudara merasa takut dan terancam karena adanya postingan dari terdakwa? Iya Bu, saya merasa takut sekali karena ancaman itu betul-betul tertuju pada saya dan itu membuat saya ketakutan sekali. Apakah dalam postingan tersebut menyatakan nama saudara? Itu tercantum nama saya, tetapi bukan di postingannya, tetapi dalam komentarnya. Karena di situ ada temannya yang berkomentar menanyakan siapa yang dimaksud oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyebutkan ciri-ciri motor saya dan profesi saya. Apakah sebelumnya saudara terdakwa pernah mempunyai masalah dengan Anda? Ya Bu, kami sebelumnya sudah mempunyai masalah. Apakah permasalahannya seperti perebutan lelaki? Iya Bu, tetapi sudah terselesaikan ketika terdakwa mendatangi saya di puskesmas pembantu di Pararapak pada bulan Desember 2018. Mengenai permasalahan tersebut, apakah sudah lama dan itu bagaimana ceritanya? Pada saat itu, terdakwa menanyakan terkait saya dengan suami saya ada hubungan apa. Tetapi pada saat itu, kami memang hanya berteman saja. Walaupun saya sebelumnya pernah pacaran dengan suami saya selama 7 tahun, dari 2009 sampai 2016. Lalu dari 2017 sampai 2018 sudah tidak berpacaran lagi. Kemudian teman saya juga memberitahu saya jika ingin balikan tidak apa-apa. Jangan merasa tidak enak karena terdakwa menjelaskan bahwa hubungan terdakwa dengan suami saya sudah putus. Kemudian pada bulan Februari 2019 saya mulai memiliki hubungan lagi dengan suami saya hingga menikah sekarang. Cukup majelis hakim. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Penasihat umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada majelis hakim. Silakan. Baik, terima kasih majelis hakim. Kepada saudara saksi, apakah saudara betul-betul meyakini bahwa nama saudara itu disebutkan di dalam postingan tersebut? Betul, di dalamnya tercantum nama saya. Tetapi kan nama saudara itu bukan nama saksi itu bukan hanya saudara sendiri kan? Ada nama orang lain di dalamnya itu. Bukan hanya nama saya saja yang tercantum di situ, tetapi profesi dan ciri-ciri motor saya juga dia sebutkan. Kalaupun sedang marah, seharusnya tidak seperti itu. Jika ada masalah dengan saya, langsung saja selesaikan baik-baik dengan saya, Bu. Karena saya juga merasa ketakutan atas ancaman yang diberikan oleh terdakwa. Iya, tetapi emosi terdakwa itu pada saat itu sedang melonjak loh, Bu, sedang tidak terkontrol. Seperti itu. Cukup majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah diterangkan oleh saksi Unesi Zahro? Mengerti majelis hakim. Baik. Apakah ada keberatan dari keterangan saksi satu? Tidak ada, Pak. Hakim nomor 1. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Cukup majelis hakim. Cukup majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi Unesi Zahro? Tidak majelis hakim. Baiklah, keterangan saudara dianggap cukup. Karena pemeriksaan saksi Zahro telah selesai, maka saksi Zahro dipersilakan untuk menilai. Penuntut umum, hadirkan saksi selanjutnya. Siap majelis hakim. Petugas hadirkan saksi Ida Mauldi ke ruang sidang. Ya.
Saudara saksi, apakah saudara sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah, Pak Majelis Hakim. Di mana? Di Polda Metro Jaya Punggung. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam paksaan dan tekanan? Tidak, Hakim Ketua. Silakan saudara maju untuk melihat apa saudara. Apakah benar keterangan dan tanda tangan saudara? Benar, Hakim Ketua. Silakan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi, coba saudara terangkan tentang postingan yang dibuat oleh terdakwa yang saudara ketahui. Yang saya ketahui, postingan tersebut dibuat oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, dan postingan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 di beranda Facebook terdakwa, dan akhirnya saya screenshot dan saya kirimkan via WhatsApp pada Unes Sugiharto. Berarti saudara ketika melihat postingan tersebut langsung meng-screenshot kepada saudara Unes? Tidak, Hakim Ketua. Jadi saya memberitahu dulu kepada Unesus bahwa terdakwa membuat postingan yang milik Unesus. Kemudian saudara Unesus menyuruh saya untuk meng-screen postingan tersebut yang kemudian saya kirimkan via WhatsApp kepada saudara Unesus. Sebelum ada postingan tersebut, apakah saudara Unesus pernah bercerita atau menceritakan tentang saudara terdakwa? Belum sama sekali, Hakim Ketua. Saudara Unesus tidak pernah menceritakan permasalahannya dengan saudara terdakwa. Unesus hanya meminta saya untuk men-screen postingan dari terdakwa. Kami minta satu, apa ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih. Baik, saudara yang bernama Idam, sejak kapan kenal saudara Unesus? Saya sudah lama mengenal Unesus, yaitu sejak dia bertugas di puskesmas tempat tinggal saya di Desa Parapak. Terus, jika terdakwa, apakah saksi mengenalnya? Saya hanya tahu saja, tetapi saya tidak terlalu kenal dekat dengan saudara terdakwa. Cukup, Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Hakim nomor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Hakim Ketua. Baiklah. Apakah benar bahwa saudara Unesus selaku saksi korban karena posting dari terdakwa? Cukup, Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah saudara masih ingat tentang isi dari postingan terdakwa? Masih, Bu. Coba bisa disebutkan intinya bagaimana jika tidak terlalu ingat detailnya. Intinya terdakwa itu menyindir Unesus adalah seorang perebut lepas seorang. Jadi semua warga di daerah saya harus berhati-hati jika bertemu dengan Unesus. Dan dia ketika melihat saudara Unesus ingin sekali rasanya membunuh Unesus karena membuat terdakwa hancur. Dan terdakwa tidak ingin melempar kayu yang menghadap mobilnya supaya Unesus catat. Terdakwa juga menuliskan di postingan bahwa dia murka terhadap Unesus, hingga terdakwa menyebut bahwa Unesus adalah gigi. Dan dalam kolom komentarku dia disebutkan dia rela menjadi tersangka asalkan Unesus mati. Dalam postingan tersebut, apakah terdakwa menuliskan nama korban? Benar, Bu. Benarkah isi postingannya itu seperti ini? Apakah benar ini screenshot yang saudara kirim kepada saudara Unesus? Silakan saudara saksi maju untuk melihatnya. Benar, Bu. Postingan itu benar yang dibuat oleh terdakwa.
Silakan saudara saksi duduk kembali. Selanjutnya, saudara mengirim screenshot tersebut atas inisiatif sendiri atau bagaimana? Jadi saya disuruh oleh Unesus untuk men-screenshot postingan tersebut karena Unesus tidak berteman dengan akun Facebook terdakwa. Maka dari itu Unesus menyuruh saya untuk men-screenshot agar Unesus tahu apa isi postingan tersebut. Cukup majelis hakim. Terima kasih atas penuntut umum. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin tanyakan? Ya, Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Kepada saudara saksi, kapan saudara mengirimkan screenshot kepada saudara Unesus Zahro? Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 jam 11 malam, dan postingan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 7 malam. Selanjutnya, mengapa saudara betul-betul mengetahui bahwa ini semua kesalahan dari klien kami? Ya, karena saya mengetahui bahwa saudara Unesus adalah orang baik dan itu bukanlah kelakuan keseharian dari saudara Unesus seperti yang dijelaskan oleh terdakwa. Tetapi saudara itu baru mengenal dengan saudara Unesus ketika saudara Unesus itu bertugas di daerah desa saudara, kan? Ya, benar, tetapi saya juga mengetahui keseharian dia, dan sejauh ini dia adalah orang baik dan tidak seperti yang disebutkan oleh saudara terdakwa. Baik, cukup lagi. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah diterangkan oleh saksi 2, yaitu Ida Maulidi? Mengerti Majelis Hakim. Saya mau kontak satu, ada pertanyaan? Tidak, Hakim Ketua. Ada mau kontak 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Hakim Ketua. Baik, saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Cukup majelis hakim. Cukup Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi Ida Maulidi? Tidak Majelis Hakim. Baiklah, keterangan saudara dianggap cukup. Karena pemeriksaan saksi 2 telah selesai, maka saksi 2 dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Saksi selanjutnya. Siap majelis hakim. Petugas, tolong hadirkan Dwi Azhari SH ke muka persidangan. Baik. Penuntut umum, apa relevansi ahli dalam perkara ini? Ahli tersebut merupakan seorang ahli dalam bidang hukum yang akan menerangkan apa yang seharusnya menjadi perkara pidana yang ada dalam persidangan kali ini, majelis hakim. Baik, silakan ahli untuk memberikan keterangannya. Ya, baik Majelis Hakim, untuk waktunya saya akan menguraikan unsur-unsur pasal yang tercantum dalam pasal 45 ayat 3 dan ayat 4, junto pasal 27 ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama, setiap orang adalah subjek hukum yang ditujukan dengan adanya barang siapa atau setiap orang merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Kedua istilah ini mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya, langsung menunjuk kepada perseorangan dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person. Yang kedua, dengan sengaja, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi Memory van Tollesting
mengartakan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan perbuatan yang dilarang, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga, tanpa hak, diartikan sebagai perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Keempat, mendistribusikan, menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, atau dalam artian membuat sesuatu dapat terdistribusi. Yang kelima, mentransmisikan, artinya mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Yang selanjutnya, membuat dapat diaksesnya, kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Selanjutnya, informasi elektronik, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Yang selanjutnya, dokumen elektronik, surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan yang disimpan secara elektronik, yang isinya dapat dipakai sebagai bukti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, suara elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Selanjutnya, pengancaman atau penghinaan atau pencemaran nama baik. Pengertian pengancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ancam, yaitu menyatakan maksud, niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi. Sedangkan pengancaman adalah proses, cara, perbuatan mengancam. Penghinaan berasal dari kata hina, yaitu rendah kedudukannya, pangkatnya, martabatnya, keji tercela tidak baik tentang perbuatan. Penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina, menista, menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik adalah perbuatan mencemarkan nama baik orang lain, yaitu menjadikan nama baik seseorang buruk atau menodai nama baik seseorang atau pihak tertentu. Selanjutnya, apa yang akan saudara beri keterangan? Bahwa di dalam postingan tersebut terdapat beberapa kalimat yang menunjukkan penghinaan dan pencemaran nama baik. Maka jika itu benar ditujukan kepada saudara Unesus, maka saudara Unesus berhak melakukan pengaduan pidana atas postingan yang dianggap merugikan dirinya. Apa yang menjadi landasan saudara mengatakan bahwa saudara Unesus Zahro berhak melakukan pengaduan pidana? Karena saudara Unesus sudah dirugikan karena nama baiknya sudah tercemar. Sebagai tambahan, apabila jelas pesan dalam postingan tersebut ditujukan kepada orang perorangan tertentu atau pribadi, maka dapat dipertimbangkan ketentuan pasalnya 45B junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ada lagi yang ingin ditambahkan?
Saya kira cukup Majelis Hakim. Hakim anggota 1. Ada pertanyaan? Tidak, Hakim Ketua. Hakim anggota 2. Cukup Hakim Ketua. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah diterangkan ahli Al-Azhari? Mengerti Majelis Hakim. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Hakim Ketua. Saudara penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Cukup Majelis Hakim. Cukup Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggap keterangan dari ahli Al-Azhari? Tidak, Majelis Hakim. Baiklah, keterangan ahli dianggap cukup. Karena pemeriksaan ahli selesai, maka ahli dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, karena jaksa penuntut umum, untuk penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Benar Majelis Hakim, kami akan mengajukan alat bukti saksi yaitu Arya Putri yang merupakan teman dari terdakwa dan pemilik warung. Apakah saksi sudah siap? Sudah Majelis Hakim. Silakan dihadirkan. Baik, petugas, hadirkan saksi Arya Putri ke ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Iya, bisa. Apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, sehat. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baiklah, sebelum saudara dimintai keterangannya terlebih dahulu, kami akan memeriksa identitas saudara. Panitera identitas ahli. Siap Hakim Ketua. Nama lengkap saudara, Arya Putri. tempat tanggal lahir, Pararapak 2 Juli 1993. jenis kelaminnya apa? Perempuan. Kebangsaan, Indonesia. alamatnya, Jalan Amat 1, Dusun 2. agama, Islam. pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa, Mbak? Pedagang. Saya punya warung di rumah. Pendidikannya? SMA. Saudara saksi, apakah bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan ini? Iya, bersedia. Baiklah, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diambil keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Saudara saksi bersedia? Iya, bersedia. Baik, silakan saudara berdiri, petugas mohon dibantu. Baik, silakan saudara berdiri, petugas mohon dibantu. Iya. Iya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baiklah, saudara telah disumpah oleh. Karena itu saya meminta kepada saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara akan dikenai ketentuan pasal 242 ayat 2
KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Apakah saudara mengerti? Iya, mengerti. Baik, apakah saudara sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Belum pernah. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara mengetahui kapan terdakwa dari suami korban berpacaran? Iya, tahu sekitar bulan Juli 2018. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui terdakwa pernah menjalin hubungan dengan suami korban? Iya, tahu. Bagaimana saudara bisa mengetahui jika terdakwa membuat postingan tersebut? Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Jangan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui terdakwa pernah menjalin hubungan dengan suami korban? Iya, tahu. Terus bagaimana saudara bisa mengetahui jika terdakwa membuat postingan tersebut? Kebetulan waktu itu itu lagi ada di warung saya dan saya juga berteman. Kebetulan waktu itu terdakwa sedang ada di warung tempat saya jualan. Saya juga berteman dengan akun Facebook terdakwa. Cukup, Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Ketua. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, apa yang saksi ketahui mengapa terdakwa membuat postingan seperti itu di Facebook? Ya, saya tahu terdakwa sangat marah dan kecewa karena terdakwa dan Vegi sudah pernah melakukan hubungan di luar pernikahan atau layaknya suami istri. Kemudian Vegi meninggalkan terdakwa dan berselingkuh. Cukup, Hakim Ketua. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada, Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui alasan mengapa terdakwa mau disetubuhi oleh Vegi? Iya, tahu. Alasannya karena terdakwa akan dinikahi oleh Vegi. Apakah saudara mengetahui terdakwa dengan saksi Vegi pernah pergi bersama? Iya, tahu. Tapi nggak sering pergi bareng berdua. Waktu itu pernah ke Palangkaraya selama 1 minggu. Itu karena tes PTS. Apakah saudara mengetahui tentang screenshotan ini? Nggak tahu. Apakah benar isi postingan tersebut seperti ini? Ini kan dibacain, cuy. Cukup, Majelis Hakim. Penasehat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Majelis Hakim. Silakan. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, apakah menurut saudara terdakwa akan benar-benar melakukan perbuatan seperti yang terdakwa posting di Facebook? Saya yakin kalau terdakwa tidak benar-benar akan melakukan hal tersebut kepada UNESUS, karena yang saya tahu terdakwa membuat postingan tersebut hanya untuk meluapkan emosinya saja. Apakah di dalam postingan tersebut saudara saksi juga ikut berkomentar? Tidak, saya tidak mengirimkan komentar apapun pada postingan yang dibuat oleh terdakwa. Tapi saya hanya melihat kedua postingan tersebut. Baik, terima kasih. Cukup, Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah diterangkan oleh saksi Arya Putri? Mengerti, Majelis Hakim. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan?
Hakim. Saudara penasihat hukum masih ada pertanyaan? Cukup Majelis Hakim. Baiklah, keterangan saudara saksi dianggap cukup. Karena pemeriksaan saksi telah selesai, maka dipersilakan meninggalkan ruangan. Saudara penasihat hukum, apakah sudah cukup dengan alat bukti saudara? Cukup Majelis Hakim. Baiklah, karena tidak ada alat bukti yang akan diajukan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa, silakan duduk di tengah. Meskipun saudara terdakwa tidak disumpah, namun saudara harus memberikan jawaban yang sejujurnya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Karena ini demi kepentingan saudara sendiri. Saudara mengerti? Ya, saya mengerti. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadapkan di persidangan ini? Ya, saya mengerti terkait dengan perbuatan saya yang melakukan pencemaran terhadap Yesus Zahro melalui akun media sosial Facebook milik saya. Saudara terdakwa, coba saudara terangkan bagaimana kejadiannya sehingga saudara membuat postingan seperti itu. Pada saat saya membuat postingan tersebut, dikarenakan saya melihat Yesus dan setiap saya melihatnya, saya selalu emosi. Kemudian saya melampiaskan emosi saya dalam postingan Facebook. Yang membuat postingan tersebut saudara sendiri. Ya, saya sendiri yang membuatnya. Tepatnya kapan dan di mana saudara membuat postingan tersebut? Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam setengah 4 sore, dan postingan kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 11 siang di rumah saya sendiri di Desa Kalahian. Apa permasalahan yang menyebabkan saudara selalu emosi ketika melihat saudara saksi korban? Saya merasa marah karena dia telah merebut Becky dari saya yang telah berpacaran lama dengan saya, bahkan saya sudah melakukan hubungan suami istri dengannya. Mengapa saudara mau melakukan hubungan suami istri dengan saudara Becky? Karena dia sudah berjanji akan menikahi saya, Pak, tetapi dia malah berselingkuh dengan Yesus. Berarti kesalahan sepenuhnya tidak pada saksi korban. Berarti kesalahan terdapat pada saudara Becky, kan? Tidak, Pak, karena Yesus juga memang pelakor. Hakim anggota 1 ada yang ingin tanyakan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Apakah orang tua saudara itu mengetahui postingan tersebut? Tidak, Bu. Setelah kejadian ini, apakah saudara merasa menyesal atas perbuatan yang saudara lakukan? Ya, saya sangat menyesal karena sebenarnya saya tidak ingin melakukannya. Tetapi pada saat itu saya dalam keadaan marah. Jadi saya melampiaskan perhatian di Facebook. Kemudian postingan tersebut apakah masih ada? Sudah tidak ada, Bu. Sudah saya hapus dan sudah hilang. Cukup Hakim Ketua. Hakim anggota 2 ada yang ingin tanyakan? Ya, Hakim Ketua. Saudara penuntut umum, apa yang masih ada yang ingin tanyakan? Ada Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui bahwa perbuatan tersebut itu salah? Iya, Pak, saya mengakuinya. Apakah ini benar handphone yang digunakan terdakwa untuk membuat postingan pengancaman dan pencemaran nama baik tersebut? Ya, itu betul. Apakah saudara tidak merasa kasihan terhadap saudara saksi korban yang merasa ketakutan atas ancaman saudara? Saya pada saat itu sedang dalam keadaan emosi, jadi saya tidak bisa mengontrol emosi saya, Pak. Saudara membuat postingan tersebut dalam keadaan sadar? Ya, benar. Sadar. Saudara membuat
postingan pengancaman tersebut sebanyak 2 kali? Iya Pak, betul. Saya membuat postingan tersebut sebanyak 2 kali. Cukup majelis hakim. Kepada penasihat hukum, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Baik, terima kasih. Kepada saudara terdakwa, benarkah yang saudara lakukan ini hanya sebatas emosi saja? Benar Bu, saya membuatnya karena saya sedang emosi. Saya tidak benar-benar akan melakukan seperti apa yang saya tuliskan di dalam postingan tersebut. Apakah saudara melakukan itu atas dasar cemburu kepada saudara Unesus karena telah merebut pacar saudara? Iya Bu, sepertinya wajar saja saya emosi pada saat itu karena saya sudah diberikan janji banyak oleh saudara Peggy, tapi dia malah menikah dengan Unesus. Jadi pada saat itu saya sedang emosi saja, tapi sekarang saya sudah biasa menerimanya dan saya menyesali perbuatan saya ketika saat ini. Baik, terima kasih. Cukup majelis hakim. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Hakim Ketua. Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Hakim Ketua. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada majelis hakim. Penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada majelis hakim. Baik, karena acara pembuktian telah selesai, maka acara yang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Belum majelis hakim, kami mohon waktu untuk menyusunnya. Baik, penuntut umum, apakah 1 minggu cukup untuk mempersiapkan tuntutan saudara? Cukup majelis hakim. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 19 Februari 2020. Saudara penuntut umum dan penasihat hukum, hari Selasa tanggal 19 Februari 2020 siap hadir di persidangan. Siap majelis hakim. Siap majelis hakim. Karena penuntut umum belum siap dengan tuntutannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2020. Untuk itu, majelis hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan tersebut dan status terdakwa dalam tahanan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.